Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam menghampiri hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kita persiapkan hati kita pagi hari ini untuk bertemu dengan Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakan kami. Layakan kami basuh dengan darah-Mu Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus. Layakan kami pagi hari ini Tuhan. Dengan darah anak domba. Layakan kami Tuhan. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu dengan darah anak domba. Terima kasih. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu aku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus.
sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu bahwa kami sampai saat ini ada sebagaimana kami ada Tuhan. Pagi hari ini layakkan setiap kami Tuhan, yang melayani maupun yang dilayani Tuhan. Kami bersihkan Roh-Mu sendiri yang beracara pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan. Kami rindu sesuatu terjadi di tempat ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan anugerah-Mu, lawatan-Mu terjadi di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kamu punya Allah yang El Shaddai. Allah yang Immanuel yang senantiasa menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau sendiri beracara. Engkau lakukan apa yang Kau mau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi semua kami yang menjalani, juga yang melayani Tuhan. Dan semua jadi hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami mulai kebaktian kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Tetap berdiri ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Allah yang adalah Raja di atas segala raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, demi hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjukkan si anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya.
kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Amin, amin, haleluya. Masih semangat ya Bapak Ibu, kita memuji Tuhan. Haleluya. Yes. kekuatanmu Tuhan, Bapa bagiku.
jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Renyah bagiku, senang jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Amin. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Ini bulan Natal misalnya. Jadi kita harus semangat ya. Karena Tuhan akan bawa kita segera masuk ke tahun 2023 dengan penuh kemenangan. Dia lahir bagi kita, Dia mati bagi kita. Amin. Haleluya. Tetap semangat Bapak Ibu. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, yang menebus segala. Dia ikut firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus kami, Dia tebus segala dunia. Dia lahir untuk kami,
Saya persilakan Kur Bethlehem untuk mempersiapkan diri. Kami semua. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Raja di atas segala raja. Yaitu Firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sahabat kami, yang tebus dosa dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sahabat kami, tanpa tebus dosa dunia, tanpa tebus dosa dunia, tanpa tebus dosa dunia. Amin. Silakan duduk.
Haleluya, puji nama Tuhan. 2000 tahun yang lalu juru selamat kita telah lahir ya, sebagai juru selamat ke dunia, dan segera dia akan datang, bukan lagi jadi juru selamat ya, tetapi akan jadi raja di atas raja, akan jadi hakim untuk menghakimi semua umat manusia. Kita mempersiapkan diri ya, tapi kita bersyukur kita punya Allah yang Immanuel. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Serah ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bertahan, Kau harapkan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Harapkan aku bertahan, Kau harapkan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapkan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapkan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Waktu selanjutnya saya kembalikan pada hamba yang bertugas. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Engkau besertaku.
harapkan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku berharap dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Engkau Allah Immanuel, Kau selalu bersama kami. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami mau rasakan kehadiran-Mu lebih lagi hari ini Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah jauh dari hidup kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah Immanuel. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami mau dengar isi hati-Mu. Kami mau diperbaharui, kami mau dibentuk, kami mau dinasehati. Kami mau Tuhan dipulihkan kembali oleh firman Tuhan. Terima kasih, kuasai hati kami, hidup kami, seluruh ruangan di mana kami ada saat ini. Penuh semua dengan kuasa Allah. Tidak ada satu apapun yang mencuri kebenaran firman Tuhan. Kami boleh terima firman Tuhan dengan baik. Kami boleh menerima semuanya dalam hati kami. Kami pulang dari tempat ini, firman Tuhan terus menguatkan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Saya senang hari ini gereja kita sudah ada pohon Natal ya. Kemarin waktu kami naik sekitar jam berapa itu ya, sudah malam sekali belum ada saudara. Pagi-pagi pas turun lah kok wis ada sulapan. Ternyata ada yang masang malam-malam gitu ya. Puji Tuhan. Sudah kayak teman-temannya gitu ya, gereja-gereja lainnya mungkin dari awal bulan Desember sudah pada masang pohon Natal dan akhirnya kita sudah ada saat ini ya. Rasanya seneng gitu ya, kembali ke masa kecil kayak gitu. Dulu waktu kecil kalau sudah lihat pohon Natal tuh senengnya enggak karuan. Apalagi lihat lampunya yang kelap-kelip, warna-warni. Saya pikir enggak cuma saya tok pasti ya. Banyak di antara kita tuh yang kayaknya seneng banget gitu. Enggak tahu kenapa kok seneng. Kenapa kok seneng Natal saudara? Padahal kita punya juga hari raya juga, Paskah. Kenapa kita suka citanya tuh kadang kok lebih besaran Natal daripada Paskah gitu loh. Kenapa saudara kok seneng Natal saudara? Oh ya nek Natal kan semuanya dihias, semuanya serba mewah, dirayakan dengan luar biasa. Padahal inti, tujuan Tuhan datang ke dunia itu untuk apa saudara? Hanya untuk mati saudara. Kenapa Paskah kadang kok nggak dirayakan semewah ini gitu ya? Kadang saya sok iri gitu loh. Padahal itu adalah tujuannya Tuhan. Dia datang jauh-jauh meninggalkan tahta yang mulia itu cuma untuk mati buat saya dan saudara. Supaya kita diperdamaikan lagi hubungannya dengan Allah kita. Ya, saya harap ke depannya nanti tidak cuma Natal yang bikin kita senang ya. Tapi saat momen Paskah itu datang kita juga senang. Amin. Ya.
Kita mau bersuka cita. Tidak cuma bersyukur memperingati, tapi terima kasih Tuhan. Karena Engkau mati saya bisa punya kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Natal paling seneng gitu ya anak kecil kalau dengar Natal. Karena biasanya baju baru, banyak makanan di rumah, tamu pada datang sampai tahun baru biasanya. Saya di Dampit, ada namanya daerah namanya Pujiharjo sama Sitiarjo, itu dekat pantai saudara. Setiap mulai dari tanggal 25 Desember sampai 1 Januari, itu mereka selalu open house. Apalagi puncaknya itu tanggal 1. Itu kebanyakan Sitiarjo dan Pujiharjo itu mayoritas semuanya orang Kristen. Dan setiap rumah pasti menyediakan makanan. Jadi kalau saudara Kristen, saudara datang ke situ siapkan perut. Saya pernah sekali saudara diajak, saya pikir mosok gitu ya. Saya coba, saya nggak punya saudara deket di sana tapi saya minta gitu ya. Saya minta ikut gitu. Tiap datang ke rumah, ayo makan. Teman saya bilang, cuman buat syarat aja yang penting piringnya kotor. Kalau kamu nggak seneng jangan makan banyak. Sampai kamu menemukan makanan yang paling enak di rumah-rumah yang lain katanya. Bener saudara, kalau kami pulang itu, aduh perutnya senggah mentum-mentum gitu ya. Saya bilang sama suami saya, nanti suatu saat saya ajak kamu ke sana. Kalau cuma pengen makan gitu ya saudara. Mereka tuh merayakan Natal sampai tahun baru itu sedemikian rupa. Karena mayoritasnya Kristen, jadi kalau makanan-makanan yang katanya saudara kita haram itu banyak sekali di sana saudara. Wah, Natal. Tapi kadang nggak cuma anak kecil, orang gede juga senang sama Natal. Nggak tahu apa penyebabnya. Padahal dulu saya senang, tapi kalau saya Natal sekarang tuh sudah beda. Apalagi kalau di rumah saya itu juga ada namanya open house 25-26 Desember. Kalau sudah dewasa karena mikir, ini meja mau dikasih apa? Ini anak-anak datang gak dikasih apa-apa. Padahal kalau mereka datang tuh bukan meja, bukan jajan yang dilihat. Tapi apa? Aku dikasih sangu piro ya kira-kira di rumah ini. Bener saudara, saya mikir itu. Nah, tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara semua yang di tempat ini memaknai Natal dengan benar, bahwa Natal itu bukan sebuah tradisi yang selalu dirayakan seperti itu. Amin. Tapi saudara harus punya makna yang benar soal Natal. Supaya kebahagiaannya itu double. Gak cuma bahagia karena anak cucu kumpul, karena kebanyakan saudara-saudara jauh itu pulang. Gak cuma itu. Tapi kita harus punya pikiran lebih, bahwa Natal, kelahiran Yesus, Raja di atas segala raja datang ke dunia, itu adalah menunjukkan kasih setianya kepada manusia. Jadi Natal bukan sebuah tradisi, tapi Natal adalah sebuah kisah kasih dan kesetiaan Allah pada manusia. Kita buka Yohanes 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu dengan suara yang keras. Sudah menemukan? Amin. Mari kita baca. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Firman itu telah menjadi manusia. Seperti pujian tadi ya. Dia lahir, refnya ya, firman. Refnya gimana lagu tadi itu? Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Nah ini, firman itu telah menjadi manusia. Kalau peristiwa Natal seharusnya ini yang kita ingat. Ya. Bukan hanya sekedar mejoku tak isi apa. Tapi saat kita merayakan Natal, kita harus berpikir bahwa seorang raja di atas segala raja, pemilik surga dan pemilik bumi, datang merelakan hidupnya ke dunia, tinggal diam bersama dengan manusia. Itu bukan hal yang mudah. Itu adalah bentuk kasih setianya Allah bagi saya dan saudara. Itu yang perlu kita ingat. Natal itu adalah bentuk kasihnya Tuhan buat kita semuanya. Tapi berbeda kita kalau Natal itu hanya sekedar persiapan demi persiapan. Natal itu adalah sebuah acara makan-makan.
Natal itu mesti ibadahnya nang gereja mesti beda. Ndak kayak ibadah biasanya. Orang pada pakai dressnya berbeda, musiknya berbeda. Memang tidak dipungkiri saudara. Kalau ibadah biasa latihan cuma sekali. Tapi kalau ibadah Natal, sebelum Natal bisa beberapa kali. Sedemikian loh kita persiapkan supaya menjadi sesuatu yang istimewa. Tapi kalau cuma fokusnya di situ, Natal akan menjadi sebuah tradisi, kebiasaan. Karena kalau kita tahu memang Natal itu tidak datang pada tanggal 25 Desember. Yesus lahir tidak pas tanggal 25 Desember, kita tahu itu. Itu adalah sebuah apa ya mau dibilang itu reflektif aja gitu loh ya. Biar semua seluruh dunia itu sama. Enggak usah maju, enggak usah mundur, tapi ajak pokoknya pas tanggal 25 Desember dirayakan bareng-bareng seluruh dunia. Itu hanya sebuah kesepakatan. Jadi intinya makna Natal adalah kita mengingat kasih Allah dalam hidup kita. Ada amin? Yes. Saudarakah saudara hari-hari ini kalau lihat pohon Natal, di atasnya ada malaikat ya. Saudara mengingat kembali cinta mula-mula. Pertama kali saudara bertemu dengan Yesus dan menerima Dia secara pribadi, apa yang saudara rasakan? Bagaimana hati saudara, hidup saudara dijamah, bergetar luar biasa, cinta mula-mula sehingga pengen memberikan seluruh hidup untuk Tuhan. Itu yang harus diingat saat Natal. Kadang orang kalau Natal kan akhir tahun ya, Desember. Kadang mulai capek, kadang mulai lelah akhir tahun. Tapi sebaliknya kita orang Kristen akhir tahun selalu diingatkan tentang Natal. Tentang kasihnya Tuhan yang gak pernah berubah dan gak pernah berakhir buat saya dan saudara. Jadi percayalah akan hal ini sehingga saat nanti kita masuk di tahun yang baru, kita siap. Kita menjadi orang yang berbeda, gak seperti orang di luar sana yang gak punya Tuhan Yesus. Karena kita tahu, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Justru kalau Natal, seperti baterai yang sudah lemah, kita dicas ulang, kuat menghadapi apapun. Walaupun kita nggak ngerti tahun depan mau ada apa, tahun depan hidup kita kayak apa, tahun depan bisnis kita kayak apa. Tapi kita tetap akan meyakini bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Itu harusnya momen Natal itu saudara. Ya, Bapak Ibu, makna Natal yang sebenarnya ialah saat kita memperingati dan merayakannya dan kemudian kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik, itu intinya. Jangan biarkan kehadiran Raja yang mulia itu datang menjadi manusia itu menjadi sebuah hal yang sia-sia tanpa ada pembaruan hidup kita. Pastikan setiap Natal kita memiliki sebuah komitmen yang baru di hadapan Tuhan untuk kita memiliki hidup yang lebih baik lagi, berkenan lagi, lebih mengikuti kehendak Tuhan lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Saya percaya hamba-hamba Tuhan sering ngajarin ini. Tapi saya rindu pagi hari ini saudara gak cuma dengar terima dan bilang aku wis ngerti, aku wis roh, aku udah sering dengar. Bukan itu. Tapi saya berdoa ketika saudara pulang dari tempat itu benar-benar saudara diingatkan dan saudara punya komitmen yang baru. Saya harus lebih baik lagi. Saya harus jadi lebih baik lagi. Coba kiri kanan ditepuk. Saudara, lebih baik lagi tahun depan ya. Coba ingatkan kiri kananmu. Muka belakang diingatkan. Oh, coba banter sakno ya. Kok saya lihat dari sini ada yang bek gitu ya sampai suaranya. Duh sakno nih ya saudara ya. Coba banter. Nah, diingatkan, sekeluarga saling mengingatkan. Jangan sampai cuman kepala keluarga netok yang ngotot sama Tuhan, tapi istrinya lempeng, anak-anaknya nggak tahu ngapain. Yuk ingatkan semua anggota keluarga. Natal tahun ini, semua kita harus jadi lebih baik. Harus jadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara, Natal itu adalah sebuah peringatan kelahiran Yesus yang lahir dalam hati kita masing-masing. Itu yang seharusnya terjadi. Sudahkah Yesus terus lahir dalam hati saudara? Ini pertanyaannya pagi hari ini. Sudahkah Yesus itu lahir setiap hari dalam hati kita? Itu arti Natal. Kalau dia sudah
ada dalam hati kita. Saudara ingat ceritanya? Ya, masih ingat ya tentunya ya, kita jadi orang Kristen puluhan tahun. Bagaimana saat Maria dan Yusuf tiba di Bethlehem. Saat si Maria sudah gusar pengen melahirkan. Satu demi satu penginapan diketok, tidak ada satupun yang menerima. Penuh. Saya belum pernah melahirkan, tapi saya mau tanya nih sama ibu-ibu yang sudah melahirkan. Piye rasane mau melahirkan? Kalau orang Jawa bilang toh nyowo, rasane koyo antara mati dan hidup katanya. Bayangkan saudara sudah kesakitan seperti itu, saudara nggak punya tempat untuk ngelahirin, berbaring. Rasanya kayak apa? Sakitnya double saudara itu pasti. Itu yang dialami oleh Maria. Dan kemudian dia cuma mendapatkan sebuah tempat, kandang yang bau, dan lahir di sebuah tempat yang nggak layak, sebuah palungan saudara. Tapi yang pasti Bethlehem menyediakan tempat. Walaupun itu mungkin bagi manusia hina. Dan akhirnya sampai sekarang Bethlehem tercatat terus dalam sejarah. Sebagai kota yang memberikan tempat bagi raja di atas segala raja lahir di dunia. Tuhan Allah kita Allah yang punya segalanya. Bisa saja skenario-nya berbeda, Yesus bisa lahir di kota yang lebih besar. Di sekitar Bethlehem itu dikatakan ada Yeriko, itu kota yang besar. Tapi ternyata Tuhan nggak persiapkan skenario lahir di sana. Saudara, saya mau katakan, Yesus itu mau lahir di setiap hati semua orang. Dia nggak pilih siapa kita. Amin. Yesus itu cuma mau lahir di hati yang mau menerima dia. Yesus itu mau datang di tempat yang menyediakan tempat buat dia. Apapun keadaan kita, siapapun kita hari ini, saya mau katakan, dia mau lahir terus di hatimu. Dia mau punya tempat di hati kita. Jadi masalahnya sekarang, masih adakah tempat itu di hatimu untuk Yesus? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, seberapa besar tempat yang kau sediakan buat Yesus hari ini? Hati kita enggak lebar. Hati manusia itu, hari ini hatinya untuk si A. Besok datang si B yang lebih baik, yang A tergeser, ganti yang si B. Jangan bilang tidak, itulah manusia, saudara. Apakah Yesus tetap memiliki tempat yang terbaik dalam hati kita? Ini makna Natal. Ini makna Natal. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Natal itu bukan tradisi, tapi sebuah kasih kesetiaan Allah. Jadi Natal itu harus terjadi bagi saya dan saudara setiap hari, setiap saat, setiap detik. Yesus harus selalu lahir di hati kita. Yesus harus selalu punya tempat karena dia sudah menunjukkan kasih yang luar biasa. Hari Natal tahun ini, yuk tetap izinkan dia, persilahkan dia, berikan kesempatan seluas-luasnya bagi dia, supaya hidup kita terus diperbaharui, dan hidup kita akan menjadi kehidupan yang lebih baik. Dan kita akan merayakan Natal tahun ini, bukan sebuah tradisi, tapi karena kita mengingat kasih-Nya yang luar biasa. Kembali ke Yohanes tadi saudara, Yohanes 1 ayat 14. Kita cuma bahas satu ayat ini tok pagi hari ini, gak ayat-ayat yang lain. Yang pertama kita lihat, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah bentuk kasih Allah. Ya, saya katakan dari awal tadi, dia meninggalkan semua kemuliaannya, fasilitas yang dia punya karena dia Allah punya segalanya. Dia menjadi manusia, menjadi benar-benar manusia, dikandung oleh seorang perempuan 9 bulan 10 hari, kait metu procot owek-owek saudara, benar-benar menjadi manusia, mengalami proses seperti hidup seperti manusia. Walaupun kita tahu dia dikandung oleh seorang wanita, tapi tidak oleh karena hubungan badan, tapi karena Roh Kudus. Tapi prosesnya dia sama, benar-benar dia merasakan seperti manusia.
dikandung, dilahirkan, gede, bertumbuh dewasa. Sampai akhirnya dia melakukan pelayanannya dan sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Dia benar-benar menjadi manusia, saudara. Dia pengen merasakan, aku menciptakan manusia dan sekarang manusia sudah rusak, berubah seperti tujuan awal diciptakan. Aku pengen ngerti, kenapa manusia kok mudah rusak? Tuhan, aku tak jadi manusia. Ini satu-satunya jalan untuk aku memperdamaikan diriku dengan mereka. Tuhan jadi manusia dan diam di antara mereka. Menjalani kehidupan hari-hari sama kayak manusia. Makan, dicerna, BAB juga. Pasti itu karena dia manusia. Itu adalah bentuk kasih Allah. Dia itu raja loh saudara. Di atas segala raja, pemilik bumi, ngelakoni kehidupan sama kayak kita manusia berdosa. Difitnah ya iya, ditolak ya pernah, sama. Bahkan Yesus juga pernah marah. Itu bentuk kasihnya. Berikutnya, saudara, karena dia turun menjadi manusia itu supaya apa sih? Supaya manusia mengenal dia. Ini adalah bentuk kehormatan sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat di perjanjian lama, tidak semua orang itu bisa mengenal Allah, benar-benar kenal gitu ya, mengenal Allah, ketemu sama Allah, dengar suara Allah. Kecuali dia nabi, punya karunia kenabian. Itu pun tidak melalui bentuk secara benar-benar jelas gitu ya, itu cuma melalui teofani. Ini adalah sebuah kehormatan. Ketika Yesus datang sebagai manusia, tujuannya apa? Supaya manusia itu dekat dengan dia, mengenal dia. Tujuannya apa? Kalau dia manusia itu mengenal aku, katanya Tuhan, maka tidak akan ada yang binasa. Kalau dia mengenalku, dia percaya kepadaku, hubungannya diperbaharui, gak akan binasa. Karena perjanjian lama mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Supaya kita nggak binasa lagi. Dia mengizinkan dirinya dikenal oleh manusia. Makanya kadang saya so iri ya sama 12 murid Yesus. Mereka yang dipilih langsung sama Tuhan, hidup secara terus menerus dengan Tuhan. Kemanapun Yesus pergi, mereka ada. Senang banget ya ngikut Yesus secara langsung. Itu sebuah kehormatan loh saudara. Mengenal Yesus. Tapi walaupun kita tidak mengenal Yesus secara fisik, tapi kita harus mengenal dia sebagai pribadi. Supaya kita tidak binasa. Dia sudah lahir. Loh kan sudah naik ke surga. Kita nggak bisa lihat, memang. Tapi kalau kita percaya, dia masih hadir di tempat ini. Kalau kita percaya, kita masih bisa merasakan kehadirannya. Saudara, dia mengasihi kita semuanya. Sebab itu, kenali dia dengan lebih baik. Natal harus kita maknai yaitu mengenal Allah lebih baik lagi. Supaya hidup kita menjadi lebih baik lagi. Jadi orang Kristen puluhan tahun tapi kadang gak ngerti sapa Tuhan yang disembah. Melayani Tuhan puluhan tahun, maaf kata mungkin gak ngerti sapa sing Tuhan sing dilayani. Sia-sia loh saudara. Ya, kenali Allah kita dengan baik. Dikatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sayang, mari izinkan ya untuk menjadi dekat dengan kita. Bagaimana kita bisa sayang kalau ke gereja jarang, pas Natal tok? Gimana kita bisa dekat dan sayang dan bisa mengenal kalau berdoa pas nek ada masalah tok? Gimana kita bisa mengenal baca firman itu ya? Saudara, bagaimana hidup kita bisa berubah kalau kita nggak pernah mengizinkan Yesus itu lahir setiap hari dalam hidup kita? Yuk saudara renungkan firman ini, renungkan firman ini. Mungkin hal seperti ini saudara sering dengar atau tiap tahun saudara dengar. Tapi hari ini saya rindu loh benar-benar saudara. Kita ini semuanya berlomba-lomba, jemaat BPS Bethlehem ini loh, berlomba-lomba mengenal Allah dengan baik.
berlomba-lomba memperbaharui diri. Jangan adem ayem, waktunya sudah dekat saudara. Jangan jadikan Natal sebagai tradisi tanpa perubahan hidup. Nah, kemudian di kalimat berikutnya, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, dan telah melihat kemuliaannya. Kasih Allah itu loh saudara, ini yang disebut, yang saya maksud dengan kasih Allah. Membuat kita manusia yang berdosa ini loh, berkenan layak melihat kemuliaannya dalam diri Yesus Kristus. Siapa kita? Siapa kita diizinkan? Pernah berpikir seperti ini saudara? Sopo aku Tuhan? Kalau saya mengingat tentang melihat kemuliaan Tuhan, saya jadi ingat bagaimana peristiwa Yesus, kelahiran Yesus ya. Seorang malaikat datang pada gembala, para gembala pada waktu itu. Dan dia bilang, ada raja mau lahir nih, lahirnya sana di Bethlehem, lahirnya di kandang, di palungan, cuma diselimuti sama kain lampin, datang ke sana ya. Hanya didatangi malaikat, tanpa mereka pikir panjang, gembala-gembala ini mencari bayi Yesus, saudara. Dan saat mereka menemukan bayi Yesus, mereka datang sujud menyembah. Kalau rajane iku mang lahir di istana yang megah, di tempat tidur yang bagus, orang akan percaya ini benar-benar raja yang nyata. Tapi ketika gembala ini lihat, katanya ini raja, tapi kok lahirnya di tempat yang seperti ini, tapi tidak pernah menciutkan hati mereka dan niat mereka untuk tetap menyembah raja. Hati mereka percaya bahwa dia adalah raja. Karena apa? Gembala-gembala ini melihat kemuliaan di dalam bayi Yesus yang walaupun hanya terlahir di sebuah palungan. Saudara, kadang kita ini orang Kristen itu kayak nggak peka gitu ya. Saya kalau ngomong ini pengen nangis, saudara. Berapa banyak kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Setiap hari, dari mulai hal yang paling kecil. Tapi kita nggak pernah menghargai itu. Dengan hati yang tulus. Saya nggak bicara siapapun, saudara. Saya nggak menghakimi siapapun di sini. Kadang saya berbicara tentang saya sendiri. Kalau saya melihat peristiwa gembala ini, saudara, malu saya. Seringkali kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan itu kalau kita bisa menerima berkat yang ketok moto gede. Dan kita bilang, Tuhan ajaib, itu kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Kita baru nyembah Tuhan dengan benar. Tapi kita nggak menghargai berkat Tuhan yang kecil-kecil ini. Padahal itu pun juga berkat Tuhan toh. Tapi kita kan nggak peka. Kita tuh pekanya kalau sudah dapat sesuatu yang gede, mak gerendel. Baru kita bilang, oh Tuhan itu baik. Kemuliaannya dinyatakan dalam hidup saya. Iya apa benar saudara? Seringkali kayak gitu toh. Kemudian kita lihat orang-orang Majus. Cuman karena bintang saudara. Dia kan, mereka adalah astronom ya, ahli bintang. Cuman melihat bintang, wah ono raja yang lahir. Dan mereka cuman berbekal bintang toh, ngikuti arah bintang itu mau kemana ini ya. Kita ikuti yuk, kita cari yuk. Saudara, katanya orang Majus ini tinggalnya di Persia. Yesus lahirnya di Bethlehem. Coba saudara lihat Kak, di kamus, belakangnya kamus itu ada peta di Alkitab saudara. Itu lihat jaraknya berapa saudara? Beratus-ratus mil saudara. Logikanya ya, kalau mereka hanya berjalan, nggak pakai Google Map ya, berjalan cuman berdasarkan bintang. Bintang munculnya siang apa malam hari saudara? Malam toh? Nggak ada yang lihat bintang siang hari. Berarti kemungkinan mereka jalan cuma pada malam hari toh, kalau cuma berdasarkan bintang.
Jaraknya sejauh itu misalnya ya, jaraknya sejauh itu. Dan cuma jalan pada malam hari tok. Pirang suwe iku tekone Saudara. Secara manusia mereka tuh bodoh. Buang waktu, buang tenaga, melewati padang gurun. Yang kalau Saudara tahu, padang gurun kalau siang hari bisa lebih dari 40 derajat Celcius, panasnya gak umum. Kalau malam bisa sampai 0 derajat, wademnya ya gak umum. Tapi mereka mau tuh melalui seperti itu, kurang gawenan. Katanya astronom itu orang pinter ya. Tapi secara manusia mungkin kalau orang bilang goblok, ngapain buang-buang waktu? Apa ya bener ono raja yang lahir? Berbulan-bulan kemungkinan waktu yang mereka perlukan sampai ketemu Yesus. Dan itu pun bukan bayi lagi yang mereka temukan. Nek cara wong Jawa bilangnya Jawa Timur wis groboh areke. Wis gede, bukan bayi lagi yang mereka temukan. Pertama mereka merelakan waktu, mereka merelakan tenaga. Ketiga, mereka datang gak tangan kosong. Kita tahu ceritanya ya, mereka bawa apa? Emas, kemenyan, dan mur yang pada masa itu barang-barang yang mewah, Saudara. Harganya mahal. Mereka kasih. Katanya raja, saat mereka menemukan Yesus, nggak ada potongan raja. Dia tidak memakai jubah raja. Dia tidak tinggal di istana. Cara menungso gelo nggak Saudara kadang ya? Cara manusia loh ya. Adoh-adoh, berbulan-bulan, aku merene. Lagi raja tenan apa duduk? Mikir Saudara ya, logikanya. Tapi mereka apa? Tetap kasih tuh persembahannya. Dan dia bilang, ya ini raja, ya sih ya apa ya raja. Mereka kasih persembahan itu kan dengan sukarela, tanpa ada paksaan, memberi yang terbaik. Bukan yang dikasih, bukan barang-barang yang kaleng-kaleng, bukan yang tidak berharga, tapi hal yang paling mahal pada masanya. Lah kita, kadang udah dibuat Tuhan melihat kemuliaannya yang besar, kita menerima berkat Tuhan yang besar. Maaf ya, saya nggak nyindir ya, saya sendiri kadang. Wes entuk gede tapi kadang kayak Tuhannya Mek. Gak berani jawab, saya juga nggak berani ngomong. Udah tahu maksudnya ya. Kadang kita menjadi orang-orang yang nggak peka gitu loh. Yuk, Natal ini harus kita maknai benar-benar. Natal tahun ini kita harus benar-benar punya perubahan hidup. Orang Majus, para gembala, ini adalah contoh orang-orang yang peka. Mereka berbahagia melihat Yesus. Sekalipun mungkin kita nggak akan bisa menemukan cerita mereka secara detail di 4 Injil ini Saudara ya. Tapi saya percaya kok, ketika mereka melihat Yesus dan kemuliaannya, hidup mereka juga diubahkan. Saat mereka kembali ke keluarga mereka, ke tempat asal mereka, pasti mereka juga diubahkan. Karena mereka telah percaya Yesus sebagai Raja. Walaupun dengan mata mereka melihat tidak ada potongan raja dalam diri Yesus. Tapi saya percaya mereka pasti berubah. Dan saat ini kita sudah benar-benar tahu bahwa dia Raja, amin. Yesus adalah Raja, amin. Saudara percaya saudara Raja? Yuk, baharui hidup kita masing-masing. Gak ada yang adem ayem mulai saat ini. Gak ada yang tenang-tenang, santai-santai mulai saat ini ya. Ya. Kalau saudara tidak ada perubahan diri, saudara masih adem ayem, memaknai Natal hanya ya wis lah tiap tahun merayakan, ya wis lah, senang-senang lah. Berarti Yesus belum lahir secara seutuhnya dalam hati kita. Berarti kita masih belum menyiapkan tempat yang terbaik dalam hidup kita, dalam hati kita. Yuk, Yesus harus lahir, selalu lahir setiap hari dalam hati saya dan saudara. Ingat, Natal bukan tradisi, tapi Natal adalah kisah kasih dan kesetiaan Allah bagi saya dan saudara. Pemain musik saya undang untuk maju ke depan. Kita mau merespon firman Tuhan siang hari ini, mengucap syukur atas firman yang kita dengar, supaya firman ini benar-benar menguatkan kita, menjadi sesuatu dalam hidup kita, tidak berlalu begitu saja. Mungkin boleh disediakan di LCD lagu Seperti Palungan, layakkan hatiku menyambutmu Tuhan.
Kita menaikkan pujian ini, saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Bapa, sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami
bahwa 2000 tahun lalu firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Pagi hari ini Roh Kudus tolong setiap kami materaikan firman-Mu dalam hati kami. Kasih anugerah-Mu yang telah kami nikmati dalam hidup kami, kiranya boleh mengalir dari hidup kami. Pribadi lepas pribadi, mengalir dalam keluarga kami, mengalir di mana saja kami berada Tuhan. Di dalam masyarakat, di dalam pelayanan, untuk menyatakan cinta kasih-Mu Tuhan. Ingatkan kami bahwa peringatan Natal yang kami jalani tak berarti Tuhan tanpa kasih itu mengalir dalam hidup kami. Jangan jadikan sebuah Natal, peringatan Natal hanya sebuah aktivitas Tuhan. Tetapi pada hakikatnya Natal adalah bentuk daripada wujud kasih dan pengorbanan. Penyataan kasih dan kesetiaan-Mu bagi kami. Ingatkan kami Tuhan, Engkau telah datang, Engkau telah mati, Engkau telah bangkit, bahkan Engkau telah pulang ke rumah Bapa. Dan sungguh tidak lama lagi Engkau segera akan datang menjemput kami. Persiapkan setiap kami Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami jalan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari lepas hari diperbaharui Tuhan. Sehingga mampu setiap kami, apabila nama kami dipanggil, kami ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati hamba-Mu yang telah melayani pagi hari ini. Urapan-Mu dari tempat tinggi turun untuk membantu penggembalaan di tempat ini Tuhan. Persiapkan setiap hati kami Tuhan, untuk terus menyambut Natal yang akan kami peringati tanggal 25 yang akan datang Tuhan. Menjadi sebuah Natal yang berbeda. Natal yang mengalirkan kasih-Mu Tuhan. Di mana saja kami berada. Di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam jemaat. Bahkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong Tuhan. Ibu Gembala, Pendeta Maria Magdalena pada usia yang lanjut. Kau lihat kesetiaan yang telah ditunjukkan Tuhan. Dan kami bersyukur. Kami punya Allah yang tidak pernah melupakan. Setiap jerih rerah, setiap jerih rerah yang dilakukan, karena firman berkata bahwa jerih rerah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia Tuhan. Apabila kami tidak menjadi lemah Tuhan, kami akan menuai. Engkau topang dengan anugerah-Mu Tuhan. Untuk mencapai garis akhir dengan kuat, dengan finish strong dan finish well Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Kau tolong Engkau bagi gembala, Pendeta Daniel Wijaya dan istri. Untuk menggembalakan di tempat ini Tuhan, beri kekuatan dari tempat tinggi Tuhan, perbaharui. Kau lihat apa menjadi kerinduan hatinya. Biar semua jadi bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau jamin semua sidang jemaat yang hadir pagi hari ini Tuhan, kami rindu tak satu pun yang ketinggalan apabila Engkau datang kedua kali Tuhan. Jangan ada satu yang ketinggalan Tuhan. Jangan ada satu yang kecewa, jangan ada satu yang berhenti dalam pengirangan kepada-Mu pagi hari ini. Ingatkan kami bahwa Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang El Shaddai. Allah yang besar. Allah yang mampu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan Allah yang mampu menggenapi semua yang dijanjikan dalam hidup kami asal kami tetap setia Tuhan. Pagi hari ini kami mohonkan belas kasihan dan anugerah-Mu Tuhan. Mampukan beri kekuatan setiap kami menunggu janji-janji firman-Mu. Sehingga jadi daging dalam hidup kami. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan pada pagi hari ini.
Ya, yang pertama puji Tuhan sudah Tuhan pimpin untuk acara baptisan air kemarin Rabu. Ya, total 10 orang yang sudah menyerahkan dirinya, menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. 7 orang dari GPPS Mangkang, 3 orang dari Petemesang sini ya. Kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun dalam kerohanian mereka. Yang kemarin baptisan jangan lupa menyerahkan foto 3x4, 2 lembar supaya secepatnya dibikinkan kartu baptisannya. Yang kedua kami akan bacakan acara-acara kita sepanjang bulan ini. Ya, acara Natal tetap tanggal 25 ya, jatuh di hari Minggu. Jadi ibadah jam 7 pagi. Ya, tanggal 25 jam 7 pagi. Dan untuk ibadah tutup tahun itu jatuh di hari Sabtu, tanggal 31 Desember. Karena besoknya Minggu, jadi kita ibadahnya tutup tahun tidak di pergantian tahun, tetapi ibadah tutup tahun jam 7 malam. Jam 7 malam ibadah ucapan syukur disertai kesaksian-kesaksian, mungkin Bapak Ibu Saudara mau bersaksi, silakan datang jam 7 malam sampai jam 9 dan tidak ada perjamuan kasih. Hari Minggunya tanggal 1 kita ibadah bersama-sama tempat ini jam 7 pagi dengan perjamuan kudus ya. Jadi tidak ada pergantian tahun di tengah tahun, jadi perjamuan kudusnya hari Minggu tanggal 1 jam 7 pagi. Ya, demikian untuk acara-acara, rangkaian acara dalam perayaan Natal bahkan ibadah tutup tahun. Dan selanjutnya yang terakhir, Bapak Ibu Saudara masih mau memberikan untuk Natal, mendukung untuk Natal ya. Tadi saya lihat amplop Natalnya sudah kosong, belum dicetak lagi. Bapak Ibu Saudara bisa ambil amplop persembahan syukur, tetapi jangan lupa ditulis di bawahnya untuk Natal. Ya, sementara bisa pakai amplop persembahan syukur, tapi jangan lupa ditulis untuk Natal. Ya, demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Nanti malam rapat ini ya, rapat pengurus panitia Natal jam 6:30 malam ya, para jam 6. Ya, semua yang terlibat dalam kepanitiaan bisa hadir nanti malam jam 6 sore. Ya, demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kami ajak kembali Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Satu hal lagi, tidak apa-apa, tetap berdiri aja. Besok Minggu kita akan kedatangan tamu, yaitu utusan dari MP Majelis Pusat, Bapak Pendeta Yosua Jamintar Siringo-Ringo, yang akan membacakan SK dari Ibu Gembala, bahwa besok Minggu Ibu Gembala ditetapkan sebagai Gembala definitif atas GPPS Bethlehem Semarang, menggantikan Bapak Pendeta almarhum Luther Wijaya. Ya, jadi besok Minggu utusan MP datang untuk membacakan surat tugas yang sudah diberikan oleh MP. Ya, demikian pengumuman, kita akan akhiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Mengurapi dan memberkati hamba-hamba yang bisa melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pakai lebih hari lebih heran lagi ya Tuhan. Untuk senantiasa terus hidup kami senantiasa berkenan di hati-Mu Tuhan. Menjadi berkat buat jemaat-Mu tempat ini. Bahkan dimanapun kami berada, biarlah hidup kami terus bercahaya memancarkan terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami menyerahkan kami semua sedang jemaat-Mu hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman-Mu tersimpan dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami perubahan yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau lahir setiap hari dalam hidup kami ya Bapa, mengubahkan hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak gentar dalam menjalani hari esok Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan akan ada hari esok yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih ya Bapa, memberkati dalam setiap studi kami, usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, memberkati semuanya ya Bapa. Biarlah kasih setiamu, penyertaan-Mu senantiasa melingkupi kami Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan semuanya boleh berhasil untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami nyerahkan apabila yang saat ini ada yang sakit,
Kiranya kuasa-Mu, bilur-Mu yang menyembuhkan Tuhan. Yang saat ini sedang susah Tuhan, Engkau yang menghiburkan Tuhan, Roh Kudus-Mu. Yang saat ini sedang lemah Tuhan, Roh Kudus memberikan kekuatan. Yang saat ini sedang mengalami beban yang berat, permasalahan berbagai macam Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan Tuhan untuk memberikan jalan keluar yang terbaik buat kami Tuhan. Ajari kami tetap setia padamu, tetap bersandar, tetap percaya hanya kepadamu saja Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan yang lain Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami tetap menyerahkan untuk bangsa negara kami, tetap memberkati bangsa kami ya Tuhan, tetap berikan keamanan, kedamaian. Jauhkan dari segala masalah-masalah, dari bencana-bencana alam. Kiranya Tuhan tolong bangsa kami Tuhan. Jauhkan juga Tuhan dari orang-orang yang ingin berusaha mengganggu ketenangan di bangsa kami ya Tuhan. Apabila akhir-akhir ini kami mendengar ada terjadi sesuatu hal di Bandung Tuhan. Kiranya Tuhan mau tolong Tuhan, setiap kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, orang-orang yang ingin merusak ketenangan di bangsa kami ini Tuhan. Kami bersatu hati bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Ubahkan setiap rencana-rencana mereka yang jahat, rencana-rencana mereka yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ubahkan semuanya Tuhan. Seperti Engkau mengubah Saulus menjadi Paulus Tuhan. Demikian Engkau sanggup mengubah hati mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati pemerintahan yang ada, dari yang di pusat sampai daerah, hikmat daripada-Mu. Roh takut akan Engkau dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka dimampukan menjalankan pemerintahan dengan bijaksana ya Tuhan. Semuanya untuk kesejahteraan masyarakat di bangsa Indonesia ini ya Bapa. Biarlah kemuliaan Tuhan senantiasa tercurah atas bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Berkati juga kota Semarang di mana kami tinggal Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, naungan-Mu, perlindungan-Mu ada atas kota kami ini ya Tuhan. Sehingga memberkati pemerintahan kota Semarang. Dari kota Semarang boleh jadi berkat kota-kota yang lain, bahkan sampai seluruh Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ucap syukur atas semuanya ini Tuhan. Dan bila mana sebentar kami akan pulang, Tuhan sertai lindungi kami dalam perjalanan dengan selamat. Pertemukan kami minggu yang akan datang Tuhan. Untuk kami boleh kembali bersama-sama datang beribadah kepadamu ya Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama mengangkat tangan kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua, kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai. Dan kita akan tinggal selamanya bersama dengan Tuhan Yesus, menikmati surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Yesus berkati.